Nanti tidak lupa. Oke, kita mulai aja ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman, marilah kita buka kajian subuh pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai. Ya, aku izin share dulu, teman-teman. Sudah kelihatan ya? Ya, Oke, yang pertama, jadi ini saya anggap di batch kedua ya, karena sudah pertemuan yang ke-10, hari ini ke-10, kemudian pertemuan 1 dan 9 itu udah selesai materinya. Nah, ini aku ulang untuk teman-teman yang baru join atau teman-teman yang kemarin itu joinnya di tengah-tengah. Ya, nanti bisa dimanfaatkan. Kemudian, nanti kemarin aku juga udah share ya, teman-teman. Ini ya, member areanya. Jadi apa yang ada di member areanya ini satu modul materi ya. Jadi ini buat materi tambahan atau pramateri sebelum teman-teman join ikut setiap subuh itu ya. Kemudian ini yang ditanyain Mas Sultan, gimana cara beriklan, kemudian langsung ke WA. Nah, iklan push namanya. Bisa dipantengin aja. Karena aku nggak ngejelasin yang ini ya, teman-teman. Kemudian ini persiapannya. Nah, ini ya persiapan untuk beriklan. Ada membuat bisnis manager, membuat akun iklan, membuat fanpage, kemudian membuat akun Instagram, membuat pixel, memasangnya. Nah, kayak gitu. Nanti bisa pantengin aja. Ini persiapannya. Kemudian ini rekamannya, rekaman dari 9 pertemuan. Nah, ini tak anggap batch 1 ya, teman-teman. Nanti untuk mulai hari ini aku kasih kolom lagi yang batch 2. Nanti intinya materinya hampir sama sih. Tapi karena ini pertemuan batch kedua nanti tak tambah-tambahin ya yang kurang ya dari batch yang pertama. Dan ngerangkum 9 pertemuan ini. Pertanyaannya kan berulang ya dan problemnya sama ya. Nah, itu. Jadi insya Allah untuk basic lengkap banget ya, untuk basic lengkap banget kayak gitu. Jadi bisa nanti join di sini. Nah, untuk linknya sudah aku share di grup atau nanti tak share ulang ketika ini udah tak update, tak masukin ke member area rekaman. Itu ya, teman-teman, bisa dipahami untuk yang bagian ini. Nah, itu ya, kayak gitu. Wah, ini nanti ya, pertanyaannya habis materi aku jawabin, teman-teman. Ini aku mulai materi dulu. Oke. Nah, ini contoh. Kita masuk ke materi fundamentalnya, teman-teman. Facebook Ads. Nah, kenapa Facebook Ads? Karena itu adalah ekosistem, teman-teman. Kalau bisa dilihat, sekarang mulai 2022 itu Facebook Ads gabung jadi satu, namanya Meta. Ya, apa aja. Jadi, di dalam Meta itu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Jadi ada tiga itu yang jadi satu perusahaan atau satu ekosistem sehingga ya kita bisa saling cross selling gitu loh. Ya, multiverse lah bahasanya. Kita bisa beri nyeting satu bisa tayang ke Facebook dan Instagram. Cara konsep seperti itu. Bayangkan penghuni-penghuninya kan dari ketiga platform ini kan banyak banget ya. Nah, nanti kita jualin. Nah, itulah potensi dari Meta Ads itu sendiri. Nah, yang pertama, ini adalah fundamental ads-nya, teman-teman. Aku ulang lagi ya.
Nah, ini sebenarnya adalah bentuk lain ketika kita jualan offline. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah melihat gambar-gambar ini ya. Ada gambar yang poster sedot WC ya ditempel di tiang listrik. Ini kan apa namanya? em, Cara lama, kemudian ini masih sering digunakan dan terlihat. Atau teman-teman ke pasar, ke perempatan, dikasih flyer. Nah, ini adalah bentuk konvensionalnya Meta Ads. Ya. Nah, ternyata sekarang ada cara baru dengan menggunakan Meta Ads. Gimana? Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, kita nyuruh Meta Ads untuk menyebarkan flyer kita. Ya, flyer atau promosi kita. Di mana penyebarannya di Facebook dan Instagram. Nah, kalau konvensional kan di tempat-tempat yang ramai ya. Nah, kayak gitu. Nah, indikasinya apa? Nah, teman-teman boleh sekarang lihat Instagram atau Facebook teman-teman ya. Instagram atau Facebook teman-teman ya. Ini aku mau buka Instagramku. Nanti bisa Facebook, bisa Instagram. Misal Facebook juga aku mau buka. Jadi dua platform ini. Nah, ini ya teman-teman. Teman-teman bisa pergi ke beranda teman-teman yang rumah ini. Kalau ini kan profil ya. Nah, ini profil teman-teman. Nah, teman-teman apa perginya ke halaman rumah ini, home ini nanti akan tayang di sini dan di story gitu ya iklannya. Nah, ini boleh follow-followan ya. Kalau belum kita bisa saling follow-followan dulu kayak gitu. Nah, kita pergi ke home. Nah, di home ini adalah apa ya beranda teman-teman ketika teman-teman scroll satu, dua, tiga, empat, lima ya biasanya lima. Nah, akan muncul ini tulisan bersponsor ini loh di bawah bisa dilihat. Nah, ini iklan. Kalau ini nggak ada sponsornya, ini uploadan biasa. Kita scroll lima kali lagi, ini iklan. Nah, ini ya teman-teman. Ini adalah flyer atau iklan yang akan ditampilkan oleh Meta Ads. Ya, intinya ketika orang-orang refreshing atau scroll-scroll IG, Facebook, akan muncul iklan kita, tentunya yang tertarget ya. Nah, begitu juga di Facebook, iklannya akan muncul di mana? Bisa dilihat kolom kanan ini, teman-teman. Ini kan ada tulisan sponsornya ya. Nah, akan tayang di sini. Kemudian di story, kemudian di beranda juga ini bentuk iklannya. Nah, ini akan berganti terus ini. Nah, coba teman-teman lihat dulu di ini ya, jam. Coba lihat dulu ya, teman-teman. Di Facebook, di Instagramnya, coba scroll muncul iklan apa. Nah, nanti kita akan praktek si algoritma itu cara kerjanya gimana. Coba boleh komen dong di bawah. Sekarang buka HP-nya, kemudian scroll-scroll apa tuh yang ada di Instagram atau Facebooknya iklannya. Sambil aku ngopi dulu ya. Silahkan, boleh komen. Apa yang muncul? Oke. Nah, ada yang muncul apa jam, ada yang muncul Shopee, ada yang muncul banyak hal ya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa yang muncul beda-beda? Kok ada yang muncul itu kok nggak jam sama tempat saya? Nah, kira apa yang membedakan?
Oh, ini ada kelas TikTok, kelas parenting. Nah, ini banyak nih. Nah, kenapa? Obat kuat boleh, siap. Kenapa akhirnya kok nggak sama ya, teman-teman? Padahal kan kita bikin platform sama, ya, gratisan. Tapi kenapa yang muncul kok beda-beda? Ya, benar. Benar sekali Pak Tatak apa yang sedang dicari di medsos. Nah, cara kerjanya si Facebook, IG, atau Meta Ads adalah sorry, by interest atau kesukaan. Nah, kalau Google Ads atau Google itu by kata kunci apa sih yang diketikkan di kolom pencarian. Kalau ini enggak, apa sih yang minggu-minggu ini teman-teman itu sedang cari atau sedang apa? Sedang search. Akhirnya akun teman-teman itu kebaca bahwasanya oh, akun ini seneng produk-produk digital atau kelas-kelas yang mencari digital marketing, ya. Akhirnya munculnya ya kelas-kelas digital marketing, kelas TikTok, atau kemarin sedang baca-baca tentang konten parenting, ya. Akhirnya konten atau akunnya itu kebaca jadi konten-konten yang suka dengan keluarga family. Maka nanti akan muncul tuh iklan-iklan yang sejenis. Nah, cara si algoritma membaca akun kita seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa ngiklannya tertarget teman-teman. Nah, polanya seperti itu sih. Bahkan sampai tahap ini mungkin ada pertanyaan teman-teman, bagaimana si Facebook itu ini ya, dia menangkap atau menjaring data-data kita sehingga kita sebagai pengiklan itu lebih segmented untuk beriklannya. Bahkan kalau ada sampai tahap ini, itu ya teman-teman. Ya benar, behavior. Jadi memperangkap behavior ini dari Mas Arman. Nah, kayak gitu. Nah, ini menarik cara melepas dari bola munculnya iklan itu kan akhirnya anu ya, ya blok aja iklannya. Kalau nggak diblok apa namanya eh, ganti email atau nomor telepon karena bacanya kan lewat itu. Kemudian bisa pakai adblock, Pak, yang ditanam di mana ya? Di HP bisa sih atau di Google. Strategi jual produk digital, teknik iklan, budget ratusan ribu. Wah, siap Mas Arif. Ini mungkin udah nyoba mungkin kemarin iklan. Sabar Mas, ini udah baru fundamental. Misal mau apa namanya? Next step-nya bisa nonton di kajian batch 1. Nanti juga tak upload. Yang menentukan besaran tarif iklan itu jumlah jenis itu banyaknya pengiklan. Contoh herbal, properti, tanah. Yang iklan kan banyak ya. Nah akhirnya biaya iklan naik kayak gitu. Jadi kita memang itu di luar kontrol kita untuk biaya iklan karena hak prerogatif sama Meta yang menentukan itu Mas Budi. Bisa jadi mungkin Mas Budi kemarin coba harganya per 1.000 viewer 60, 50, bahkan kemarin ada yang konsultasi itu sampai 150, kan mahal banget tuh. Kalau kalau cost per kliknya naik ya akhirnya yang biaya iklannya juga naik kan. Karena satu metrik itu naik berpengaruh ke belakangnya kan. Biasanya cost per kliknya naik itu karena ini aja gambarnya kurang bagus.
gambarnya kurang clickable sehingga yang ngeklik itu sedikit ya sehingga biaya naik. Ganti aja gambarnya nanti kan eh, CPC-nya bisa turun tuh. Gitu Mas Yuda. Kok Mas Yuda, Mas Hanif. Margin ideal per transaksi berapa Mas? Produk minimal 50.000 marginnya. 50 atau 75.000 minimal. Kalau mau main di sini. Kalau di bawah 50.000, 30.000 tipis banget ya. Resiko sih. Mending main di marketplace. Kalau kalau di sini Meta Ads ya atau Google Ads yang ads lah itu ya 50.000 minimal marginnya buat jagain biaya iklan. Tuh. Mas Ihsan gimana ya maksudnya ya? Aku belum nangkap pertanyaannya Mas Ihsan. Oke, aku lanjut dulu ya, sambil nanti boleh ditulis di kolom komentar. Nah, kemudian aku udah jelasin cara kerja algoritma. Kalau kita mau membedakan yang mana konvensional dan yang digital, ini sebenarnya cuma beda medium aja toh. Ya, ini lebih kontrasnya seperti ini. Ini kan konvensional, kemudian ini yang digital ya. Ini aja lah tadi case-nya teman-teman sampai ke sini kan kena posterku ini ya. Nah, sebenarnya apa kita bisa memfilter kan banyak ya teman-teman mungkin beriklan kemudian udah banyak yang ngeklik sampai WA tapi di apa di CRM-i atau ditanya balik nggak jawab. Nah, ini kita bisa filter dengan poster dan copywriting-nya kayak gitu. Nah, nanti habis ini tak jelasin. Contohnya ini ya, ini yang bawah ini konvensional. Kita bikin flyer dalam bentuk fisik, kemudian kita nyuruh orang untuk nyebarin. Ini konvensional kan, sama. Kita lihat, kita bikin poster, tapi yang kita suruh untuk nyebarin itu di Facebook-nya. Ya, kemudian kalau ini kan dilihat banyak orang di keramaian nih, di lapangan, di trotoar, di lampu merah. Nah, kalau ini yang lihat nanti masyarakat Facebook dan Instagram. Nah, kayak gitu. Bedanya apa? Kalau ini gambling kan, belum tentu yang dibagiin poster itu lagi ngeh dengan produk kita. Kan kita nggak tahu dia sedang suka apa. Ya gini aja, teman-teman jalan-jalan, tiba-tiba dikasih flyer, apa pinjaman online kan, kan nggak relate. Nah, kalau ini kan kita bisa setting by kesukaan tadi. Akhirnya lebih tertarget, kayak gitu. Kemudian efektifnya semisal kita butuh 1.000 orang yang melihat. Nah, kalau poster kan agak nggak rasional ya. 10.000 kita sebarkan sehari ya, gempor ya. Kita nyewa banyak orang. Nah, kalau ini 10.000 pun bisa. Sejam pun bisa jangkau 10.000 akun gitu. Nah, bedanya kayak gitu. Nah, kalau yang konvensional, dia itu akhirnya yang melihat ke toko offline kita atau toko yang ada di mungkin pasar atau ruko kita. Nah, kemudian dilayani sama si penjaga toko. Kalau ini, dia lihat iklan kita ngeklik, kemudian masuk ke landing page kita atau toko online kita. Kayak gitu secara konsep. Nah, tadi ada pertanyaan nih, kenapa saya udah ngiklan, tapi kok udah banyak yang masuk, tapi kok ini eh, nggak mau jawab. Nah, biasanya masalahnya ada di headline gambarnya dan nggak pakai landing page atau web. Karena fungsi dari landing page dan gambar ini untuk memfilter teman-teman contoh. Contoh ini ya, kajian rutin Meta Ads habis subuh pasti nanti yang datang adalah orang-orang yang baru mulai belajar Facebook Ads, pemula lah, bahkan belum tahu Facebook Ads. Pasti yang
datang karakternya seperti itu. Nah, ketika ini aku ubah headline-nya, mengubah kajian membuat landing page dengan konversi 10%. Nah, ini orang-orang yang baru mulai nggak akan join, karena nggak akan tahu itu fungsinya apa dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Itu satu cara memfilternya. Cara kedua, harus pakai landing page. Landing page itu apa? Web. Buat memfilter mana yang beneran serius atau cuma coba-coba ngeklik aja. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Kalau mau dijawab. Ini nanti di materi ke-6 buat landing page-nya. Nah, ini ya contoh-contoh yang bisa kita jual di situ. Ini tentang fundamentalnya seperti itu, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini dari mana ya nanya ya aku? Lumayan banyak nih. Ini dari ini Mas Ihsan tadi aku belum bisa jawab. Ya. Izin bertanya bagaimana cara menutupi interest yang digunakan nggak bisa terlihat oleh orang lain. Nggak usah bingung interest, Mas. Sekarang Facebook udah ada AI-nya. Nggak usah masang interest pun dia udah nyariin kita. Berarti sebenarnya kita bayar ads per impresi ya, Mas. Betul sekali. Karena sistem pembayaran Facebook itu bukan klik tapi impresi. Contoh impresi, jenengan hari ini budget 50.000 ya. Dia hari itu akan menghabiskan budget 50.000 walaupun ada nggak adanya yang ngeklik kayak gitu. Jadi teman-teman memang evaluasinya harus cepat ya ini ya. Nggak seperti Google yang kita harus nunggu 3 hari atau prosesnya 14 hari bisa ketahuan ini work atau enggak. Kalau Facebook cepat, sehari 2 hari kita udah tahu ini work atau enggak. Bedanya itu karena impresi penayangan. Berarti ya yang CPC-nya iya, CPC tergantung yang klik ya benar. Kalau tes iklan jangan berapa hari nanti Bu, boros. Per 1.000 impresi apa atau per 1.000 tayangan langsung evaluasi. Per 1.000 tayangan ya. Ya kalau jenengan langsung budget 100.000, 2 jam 4 jam udah ketahuan tuh. Saya pernah iklanin produk setelah habis iklan kok nggak bisa edit postingan ya. Wah, ini aku belum kebayang kayak apa Mas Denny, mohon maaf. Mas mau tanya tentang akun Facebook, apakah akun mempengaruhi performa iklan? Ada akun yang mempengaruhi. Untuk akun baru baiknya iklan awareness engagement dulu atau bisa langsung konversi. Kalau produknya nggak begitu berat, maksudnya kayak obat dewasa, herbal itu konversi langsung masih oke sih. Tapi kalau mau aman ya awareness kayak gitu. Ini Mas Ihsan. Oh, paham-paham Mas Ihsan. Ada iklan yang tampil di beranda FB kita, kan bisa dicek itu ya benar, di klik kanan itu interestnya. Melalui kenapa terkena iklan ini. Cara menutupi interest kita saat diklik, mengapa melihat iklan ini, apakah bisa? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Tetap akan kelihatan. Ya, kayak gitu. Paham, paham. Oh, yang terbaru tanpa interest bisa jangkau audiens mantap sekarang. Ya, Mas, untuk produk digital apa ada strategi khusus ngiklannya? Tentu, tentu Mas Budi. Karena produk digital itu kan beda dengan produk fisik ya. Nah, habis ini aku jelasin ya, aku jelasin ya. Baik, terima kasih. Siap. Oke ya, ini kita lanjut. Sebelum kita masuk ke dashboard, teman-teman, ini aku akan jelasin namanya funnel. Jadi, mohon maaf teman-teman, ketika teman-teman di sini ekspektasinya berharap apa namanya pagi ini ngiklan, kemudian nanti sore dapat
katakan pagi ini ngiklan 50.000, berharap nanti malam dapat 500.000. eh Mohon maaf, impiannya harus tak kubur sedalam-dalamnya. Karena konsep ngiklan nggak seperti judul ya. Itu kok itu mental judul kalau kayak gitu. Kondisinya teman-teman itu bisa ngiklan belum tentu untung. Ya, teman-teman bisa ngiklan bukan berarti teman-teman langsung bisa untung. Ya, karena teman-teman harus belajar lagi sense dan funnel namanya. Nih ya, contoh. Apa funnel itu? Jadi, funnel itu adalah proses si customer itu, perjalanan customer itu dari melihat iklan, membaca penawaran kita, kemudian beli. Nah, sesimpel itu. Nah, bagaimana akhirnya dalam proses perjalanan itu, si customer itu akhirnya beli, tapi kita menggunakan budget atau mengeluarkan budget yang seminimal mungkin. Nah, konsepnya seperti itu. Contoh, biasanya kondisinya adalah yang bisa ngiklan itu, oke, aku bisa ngiklan nih. Kemudian aku membuat landing page, kemudian tak tayangin nih si produk. Orang akan melihat iklan, kemudian baca-baca, oke, aku beli. Nah, untuk produk-produk dengan niche atau pengiklan yang udah banyak, ketika menggunakan cara itu, kemungkinan kita nggak akan untung. Bisa jadi sosok kita ngeluarin 100.000, kita dapat omsetnya 100.000, atau kita ngeluarin 100.000 nanti nggak ada yang beli. Itu sering terjadi ya. Nah, makanya kita butuh funnel namanya. Ini ada dua funnel, contoh funnel untuk produk digital dan funnel untuk produk fisik, teman-teman. Contoh, aku ngiklan nih, kemudian aku mau jual apa, menu atau apa ya, ini suplemen ya, suplemen. Nah, biasanya kalau kondisi produk-produk yang seperti ini, produk herbal, suplemen, kan udah banyak tuh pengiklannya. Alhasil nggak seperti tahun 2018 di mana kita langsung iklan di produk pertama itu, beli langsung untung, bisa jadi. Kalau sekarang agak sulit, teman-teman. Kita ngiklan, biasanya penjualan pertama itu untuk akuisisi pelanggan atau nutupin biaya iklannya. Soalnya nanti iklannya mahal. Nah, nanti untungnya di repeat order ke satu dan kedua. Jadi ini akhirnya di pembelian pertama itu buat nutupin ads atau buat numbalin lah, biar ads kita ada yang bayarin, biar bisa bergerak terus. Hasil nanti di pembelian kedua, ketiga itu kita baru bisa dapat untungnya kayak gitu. Nah, ini adalah hal kenapa teman-teman bisa ngiklan itu belum tentu untung ya. Kondisinya seperti itu. Nah, kalau produk digital itu kan modelnya kita nggak bisa repeat order kayak produk fisik ya. Nah, maka diperlukan funnel tangga produk. Misal kita ngiklan PDF. Nah, apalagi PDF yang 99.000 atau 49.000 pasti nanti apa di bulan ketiga atau apa nanti udah mulai turun. Makanya perlu produk selanjutnya, program selanjutnya. Nah, modelnya kayak gitu strateginya. Jadi, teman-teman, di sini ini pelan-pelan belajar fundamentalnya, ya, nggak usah terburu-buru karena bisa ngiklan belum tentu untung. Tuh, teman-teman. Wah, ini menarik ini, Mas Tatak. Sekarang banyak yang ngajarin bikin produk digital pakai AI, apa itu nggak scam ya? Tinggal nurani aja sih, Mas. Ini kan akhirnya nurani ya, yang bisa memfilter.
Nah, tinggal teman-teman mau oportunis, tipikal-tipikal digital marketing yang oportunis, yang penting cuan, atau masih melibatkan nurani. Wah, kasihan ya nanti yang beli. Nah, kalau bisa, teman-teman eh, kan kondisinya ini ya yang jadi pertimbangan. Teman-teman jangan hit and run ya. Apa yang dimaksud hit and run? Yang penting kejual, kemudian kita cari customer baru. Nah, itu akan capek. Kalau bisa, kita ngiklan, yang beli satu ini dirawat, kemudian kita bisa jualin produk lagi. Nah, tentunya kalau mau menjaga customer lama bisa beli lagi, itu kan tentunya produknya yang berkualitas ya. Bukan cuma hit and run lah ya. Dia beli, kemudian kita tinggalin, kemudian kita cari apa customer lain. Nah, tak saranin mindsetnya seperti itu. Oh, nah ini tergantung nurani teman-teman ya, idealis masing-masing ya. Tapi kalau hit and run, capek, capek banget, capek karena setiap bulan harus riset, riset itu juga mahal. Karena kita nggak bisa ngecek ya, ini iklan yang gimana dan lain sebagainya. Karena yang pengiklan sekarang banyak banget kan. Gitu, gitu teman-teman ada lagi idealis masing-masing, benar. Ya, nurani karena jangan sampai tidak berguna bagi yang beli. Oke, hit and run sama aja kayak tipu-tipu. Bener, itu ya. Nanti bisa buat insight masing-masing teman-teman. Tapi tak saranin secara konsep cari database biar panjang tuh. Gitu. Link materi nanti tak kirim, Pak, di member area. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Kita sudah mulai ke dashboardnya. Yang perlu disiapkan, teman-teman, Business Manager, fanpage, Instagram, web, produk, dan WA. Nah, di sini aku udah nyiapin modulnya, nggak akan aku bahas secara detail karena nanti memakan waktu ya, teman-teman. Nah, teman-teman yang baru datang, nanti bisa masuk ke member area, tak kirimin aksesnya. Nah, nanti mohon ditonton ini ya, persiapan iklan, karena pertemuan Sabtu depan kita akan praktek ini. Apa aja yang perlu dipersiapkan? Tentunya Facebook, kemudian Business Manager, akun iklan, ya, kemudian pixelnya. Nah, nanti setelah baca ini, aku mau jelasin bentuknya kayak apa, biar nanti kebayang ya yang perlu dipersiapkan. Itu, teman-teman. Tuh ya. Oke, ini aku mau jelasin apa-apa aja sih. Fanpage itu apa, kemudian BM itu apa, mungkin ini ya kata-kata yang apa namanya, istilah-istilah teknis banget ya, yang mungkin yang baru pertama apa gitu ya. Nah, ini ya aku mau jelasin. Langkah pertama kita buka Facebook dulu. Nah, ini Facebook umum ya, teman-teman. Aku nggak tahu generasi Z sekarang ada punya Facebook nggak? Aku nggak tahu. Nah, ini. Nah, yang jelas kenapa pakai Facebook? Karena kita settingannya di Facebook yang kemudian akan bisa tayang ke akun-akun yang lain. Jadi satu kali setting bisa langsung tayang ke
banyak akun iklannya. Ya. Nah, yang pertama kita mau kenal fanpage. Kalau ini kan Facebook umum ya, Facebook umum. Nah, fanpage itu ini di kanan atas ini loh, teman-teman. Cara buatnya nanti kanan atas ini, bukan di sini ya, kanan atas di sini. Nah, ini contoh fanpage. Ini fanpage teman-teman. Ya, jadi satu akun Facebook itu bisa bikin banyak fanpage. Nah, terus fanpage itu apa, Mas? Nah, ini aku buka fanpage. Jadi, fanpage itu bagian lain dari Facebook kita. Hmm, yang khusus branding. Kalau Facebook utama itu ya umum, ya. Kalau ini khusus branding dan jualan kita. Nah, ini fanpage. Bedanya apa? Ya bedanya kalau kayak Instagram kalau fanpage itu ada followernya, ada yang follow berapa, kayak gitu. Nah nanti harus ada fanpage kalau nggak ada fanpage nggak bisa beriklan, wajib hukumnya. Ya, habis itu kita masuk ke ini halaman utamanya. Nah ini teman-teman mohon ya, ini aku kembali ke Facebook umum nih. Ini kan model pertemanan ya. Kalau fanpage model follow-followan. Ini upload-uploadan yang saya uploadan pribadi. Oke, ini second FB ku teman-teman. Jadi aku mau punya banyak akun Facebook untuk beriklan. Nah, kemudian kita menggunakan ini pengaturan iklan. Jadi di bawah profil ini ada pengaturan iklan. Teman-teman bisa cek nanti. Nah, ini telan mentah-mentah dulu aja biar kebayang. Nah, ini contoh akun iklannya. Ini ya, teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya wajib udah punya fanpage tadi. Ya, habis itu langkah selanjutnya kita harus bikin namanya business manager. Apa itu business manager? Jadi tempat buat beriklan. Jadi kita bukan beriklan di Facebook eh, personal kita. Jadi jangan khawatir ya, tetap aman Facebook kita itu. Kita akan beralih ke halaman yang lain ya. Tapi aksesnya memang lewat Facebook, tapi bukan Facebook apa namanya personal kita. Nah, kita akan ketemu di halaman ini, teman-teman. Ya, ini halaman ya belakang rumahnya Facebook lah. Ada halaman ini ternyata yang khusus beriklan. Sekarang di pojok kanan ini ada profil kan? Klik aja. Nah, ini yang dimaksudkan namanya business manager. Kalau ini akun personal, teman-teman. Makanya kita akan bikin untuk beriklan di Business Manager. Coba ketika udah masuk Ads Manager tadi, udah masuk di sini, langsung klik di sini indikatornya apakah di sini sudah ada ataukah cuma personal account. Nah, yang perlu dibuat adalah ini. Semua udah ada ya di modulnya. Ini aku jelasin aja. Nih, nanti ketika belum ada jangan khawatir buat. Nih, buat ya. Sesuai dengan bisnisnya masing-masing atau bisa dilihat di tutorial. Udah, gitu aja sih teman-teman yang harus dibuat untuk persiapan besok. Nah, nanti beriklannya lewat sini. Tuh, teman-teman, ini kita ngomongin tentang persiapan iklan. Ini ya, yang baru datang, ini sudah ada modulnya. Ini untuk penjelasannya memang lewat modul, nggak tak jelasin secara live biar enak nanti. Soalnya teknis banget bikin akun fanpage. Nah, nanti bisa dipantengin. Oke,
Aku lihat ada yang nanya. Ini dari Mas Putra nih. Satu halaman untuk satu produk, ya benar. Satu halaman untuk satu produk ya. Terus itu Mas bagaimana cara membangun produk biar menjadi winning pakai apa ya yang bagus? Ya sales aja, pakai objektif sales aja, Mbak Elva. Karena mau dicoba kan, kita langsung ngetes ke pembelian. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ini masih ada 10 menit. Nah ini. Mau tanya Mas, Oh silahkan Mas Yus. ya Mas Agung ini misalnya saya punya akun tapi akunnya itu kayak dibatasi gitu loh. Karena dulu Mm-mm. nggak ngerti, jadi dibatasi. Terus si akun itu kan bisa bikin akun BM lagi atau menambahkan orang itu ya. Gimana Mm-mm. ya? Akunnya dibatasin kayak gini nggak? Bentar Mas. Ini salah satu Merah gitu. akun yang dibatasi. Kayak di band gitu ya. Ya di ban. Nanti ada Hmm. dua opsi Mas. Saya punya akun Facebook lagi satu, apa dimasukkan ke akun itu ya? Nah iya. Ketika nanti minta review nggak mau sih dia. Suaranya hilang. Suaranya hilang nih, Kak. Oke Yang oke. lagi. Tes tes tes. Ya Mas. Masuk ya. Nah mungkin Ya. kayak gini Mas. Ini kan salah satu akun yang dibatasi kan. Belum muncul layarnya. Belum muncul. Ya, Coba masih aku. Masih muter-muter. Ini aku coba. masih start screen. Bentar ya. Nah, contoh iklan yang dibatasi. Ini kan. Ini akunnya udah disable, Mas. Di Ya. restrict. Nah, cara satu-satunya si detail, kita minta review sama si Facebook. Masukin KTP dan lain sebagainya, biar di-review, tunggu 24 jam. Nah, ini Oh, minta, eh, sorry 48 jam. harus masuk KTP ya? Ya, harus masuk KTP. Ketika di-review udah nggak bisa, ikhlasin aja, bikin akun baru. Kalau akun yang aktif ditambahkan ke situ bisa. Bisa. Caranya masukinnya. Ka- Kalau apa, yang penting BM-nya, ini kan, sorry, BM-nya, nah caranya gini, sorry, Mas. Add people itu, Misalnya, add people, hmm, kemudian, oh nggak bisa, kalau akun iklannya ditambah ini nggak bisa. Bisanya, Mas, bisa ngontrol akun itu lewat sini. Contoh. Contoh ya, ini semisal akun Circle Family ini. Nah, akun Circle Family ini kan satu akun bisa dikelola 4 orang kan Mas ini. hmm. Nah, modelnya bisanya kayak gitu. Caranya gimana? Sorry, klik bisnis setting, kemudian akan masuk ke sini. Nah, nanti ketika modelnya per tim, kita bisa kelola satu tim. Kemudian pilih people, kemudian invite Facebook-nya dengan email yang ada di situ. Masukkan email ya. Nah, ini email Facebookku yang satunya. Nah, di email aja. Kemudian undang, udah ditambahin ya. Kemudian undang, dia akan bisa akses ini. Bisanya gitu, Mas. Atau bisa di fanpage-nya ya diundang ya.
Ya, di fanpage-nya bisa. Nih, untuk akses itu ya. nah ini ads. Ads pack atau akun iklannya tadi ditambahin. Add akun iklan yang sudah ada atau minta request akses. Hmm, Nah, caranya mungkin kayak gitu. Dipindahkan akhirnya ya. Bukan dipindahkan, Mas. Berbagi. Berbagi. ditambahkan gitu. Yang ditambahkan. Berbagi sharing lah. Jadi yang dibatasi ini iklan personalnya Mas. Saya dulu kan nggak ngerti Oh, pakai iklan iklan personalnya personal, ya. Facebook personal itu Ini di ya. ban. Ini ya. Yang ya, terus itu Ya. merah langsung merah gitu. Nah, langsung Ini jawab. dibatasi iklan, Langsung nggak ini bisa kan? diamanin aja, Mas, kalau ada BM-nya. Oh, cara Dengan, ngamaninnya? dengan saling sharing ini loh. Ini kan akun ini pindahan dari akun Facebook yang lain. Oh, Sharing dari akun Facebook yang lain. jadi yang diamanin itu B itu ya, BM-nya ini loh. akun BM-nya Bisnis itu ya. portofolio ya. Benar. Mas, kalau apa akun personal tempat buat anu itu di ban, buat fanpage itu di ban, apakah fanpage-nya masih bisa digunakan atau gimana? Nah, ini aku kurang tahu, Mas. Kurang tahu. Soalnya alhamdulillah ini kan aku belum pernah pernah ke ban ya di personal akun itu. Karena aku langsung pakai business manager terus kan. Nah, coba dicek aja nanti, Mas. Ketika bisa buat iklan ya alhamdulillah. Nanti langsung di model dipindahkan aja nanti kayak tadi. Nah, tips buat aman di anu jauh dari di ban itu Mas gimana? Nah, itu nanti berpengalaman, Mas. Kalau iklan-iklan yang nggak begitu berat masih aman-aman aja kan. Iklan edukasi. Kalau iklan-iklan dewasa, herbal itu agak berat jadinya mungkin butuh treatment khusus gitu. Boleh nanya, Mas? Oh, silahkan, Pak. Eh, Kebetulan kemarin saya nyoba iklan ini, ya. Hmm, Tapi saat set iklan itu hmm, saya untuk harinya mulainya itu kemarin gitu. hmm, Tapi setelah saya cek ulang ada yang belum harus saya luncurkan. hmm, Saya nonaktifkan dulu. Nah, hmm. setelah itu saya coba apa namanya, saya jalankan mau ngerubah untuk mulainya itu nggak bisa itu Mas, tanggalnya itu. Ya, close aja bikin baru, Pak. Oh gitu, bikin baru Hapus, ya. wah, ya hapus aja tuh iklannya. Jadi Oh, model-model ketika nggak bisa bikin lagi atau udah kita matiin kita bikin lagi aja. oh gitu, oke, oke, oke. Dimatiin sehari 2 hari itu udah pengaruh nanti di performa iklan. Oh, jadi dimatiin aja ya, berarti Ya bikin baru matiin ya. aja bikin baru. Oke, oke. Makasih Mas. Ya. Kalau fanpage ada banyak follower sama sedikit follower apa ada bedanya ya? Oh, enggak beda, Mas. Enggak ngaruh. Cuma trust aja mungkin. Saya ada regis member area, menu regisnya nggak ada password pas login minta password saya bingung loginnya. Bisakah saya japri WA? Oh ya, mungkin ada yang banyak kesulitan regis ya. Coba eh regis ulang aja, teman-teman. Regis ulang pakai email atau WA yang lain ya. Satu lagi Mas. Silahkan, Pak. Mas, Ya kemarin itu saya waktu apa namanya buat untuk apa namanya orang ya people ya penambahan people untuk menambahkan satu akun lagi. Nah, Oke. pengelolaannya cuma metrik aja Mas. Apa namanya? Sebentar, sebentar. Saya lupa itu. Jadi pengelolaannya itu cuma masuk metaspark aja, nggak bisa kontrol penuh. Gimana caranya Mas? Nah, ketika dia udah di sini, kemudian kita lihat dia kasih kontrolnya, Pak. Misal nih ya si Puput, nah, Ah, klik, kemudian di bagian aset ini edit bisnis portfolio. portfolio permission. Nah, kasih basic, manage atau kontrol penuh. Oh gitu ya masuk sana Ya, ya. saya ulangin ya. Iya Di ya. bagian people, pastikan dia udah keundang ya. Sudah, Ya, sudah. habis itu klik
klik katakanlah si Puput ini, dia kalau secara apa review dia udah bisa ngakses pic, bisa ngakses segini. Hmm. Kemudian Instagram dia udah bisa ngakses Instagramku. Kemudian akun iklanku semua bisa diakses. Nah, caranya di titik tiga ini Hmm. edit permission, edit izinnya. Oh iya iya iya. Oke, Oke oke. Makasih Mas. Ya. siap. Nah, Mas, izin siap. bertanya nih. Saya mau minta apa mungkin ada Mas Agung punya pengalaman atau teman-teman yang lain. Saya udah pernah iklan, Heeh. tapi saya sering mendapatkan retur gitu, Pak. Returnya itu kendalanya biasanya pembelinya itu nggak ada di tempat atau Hmm. kurirnya memang susah menghubungi gitu. Hmm. Jadi kasusnya apa namanya? Kadang kurirnya juga malas ngantar. Nah, untuk mengatasi itu berdasarkan pengalaman Mas Agung atau teman-teman member yang lain itu gimana? Ya, itu problem ini, imers-imers, Mas. Karena RTS-nya lumayan tinggi ya. Karena kondisinya gini, Mas, sebenarnya itu. eh Apa namanya? Kurir-kurir itu kan akhirnya dia lebih mementingin yang lain ya akhirnya. Kemudian akhirnya banyak banyak produk-produk yang akhirnya retur. Salah satunya kayak gitu atau modelnya COD nggak ada yang di tempat. Akhirnya ya udahlah si kurirnya tak kembaliin aja. Akhirnya biaya baliknya ke kita itu kita yang bayarin kan. Nah, akhirnya RTS-nya tinggi. RTS itu apa? Tingkat pengembalian produknya bisa jadi 20 sampai 30. Padahal laba dari ngiklan produk fisik itu berapa ya? 30-40 ribu kan, 40% kan, 30 sampai 40% kan, kalau beruntung. Nah, udah kemakan biaya retur itu. Akhirnya ya semakin tipis. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Tentunya pilih ini daerah-daerah yang nggak rawan retur. Biasanya daerah timur itu kan rawan retur kan. Nah, itu yang kedua, pilih ekspedisinya, Mas. Pilih ekspedisinya. Nah, yang terakhir, kebanyakan pindah produk. 3 kali itu, Mas. Coba, imers-imers itu sekarang kan pada pindah produk. Gitu sih, Mas. Sof. Soalnya itu adalah variabel yang sekarang jadi momok buat pengiklan. Iya, benar Mas. Aduh, memang mau menakutkan jadi trauma jadinya. Soalnya biaya iklan sekarang mahal kan, terus ditambah biaya retur, yaitu akhirnya ngikis profit. Izin nanya Iya lagi Mas. Mas. Boleh, Pak, monggo. Iya, tadi udah saya coba ini, ternyata begitu saya buka di orang ya, people, saya klik tiga, ini edit izin portofolio bisnisnya ini nggak bisa apa, nggak bisa diklik di kayak apa, jadi tulisannya agak 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 sorotan lebih anu gitu loh. Oh, nggak Itu bisa diedit ya? iya, cuman lihat lihat detail, edit info, edit izin portofolionya nggak bisa itu pengguna Spark hanya bisa diberi akses dasar gitu. Assign-nya ini, assign asetnya, Pak. Bentar, bentar. Gimana? Gimana? Ini dikasih izin dia mau ngelola asetnya apa dulu. Nih, sebelum titik tiga, klik Oh ini. asik kesan. Ya, Nah, ya ini ya ya ini ya. dikasih apa sih akses-akses yang bisa diakses. Gitu. Oke, Silahkan yang siap. lain. Oke, siap. Oh, Mas Agung, Boleh, monggo, Mas Yus. eh, Mas Agung selama ini jual produk fisik atau digital Mas untuk aplikasi ini. Jadi bagi teman-teman mungkin yang punya produk digital meniru cara iklan yang berhasil gimana gitu ya. Oke, Seperti itu kalau Mas. kalau produk fisik aku helm, Mas.
Oh, helm. Oh, tapi di Shopee sama TikTok. Untuk prakteknya Mas, ada nggak praktek dari nol sampai bisa mengiklan gitu kan, sampai Kalau berhasil? kalau kalau yang Facebook ini kajian ini kan ini tiap hari Sabtu ya. Ya, Ya ini tak kasih apa dari mulai basic sih sampai praktek iklannya kayak gitu sih Mas. Nanti bisa otak-atik sambil otak-atik. Kemudian kalau Facebook Ads, kalau produk fisik aku di TikTok Shop, sorry, helm di TikTok sama Shopee. Kalau yang Facebook Ads ini aku jasa sih. digital ya. Satu produk digital sama, sorry aku izin share ya. Saya tahunya ini juga dari iklan kayaknya. Ya, ini tak iklan Mas. Budgetnya Kan berapa Mas per hari? 20.000, Oh, 17.000 ding Mas. Ini aku udah dapat banyak lah ini sebenarnya. Kalau yang kajian bisnis, kajian subuh ini kan CSR aja kan. Kan nggak, hmm, kan jenengan-jenengan kan nggak tak jualin kan. iya. Harus harusnya kan di ending ini aku mau jualin kan. Nah, emang nggak tak jualin aja. Nah, kalau di Facebook itu aku jualin e-course, buku fisik sama lembaga trainingku, Mas. Oh, dipakai iklan itu Facebook Ya, Ads. ya Facebook Ads. Jadi akhirnya B2B. Kalau ini kan nggak ada pemerintahan sama B2B ya. B2B itu bisnis eh, apa? Kalau ada perusahaan corporate, kita ngarapnya itu. Jadi kalau yang ini Facebook sama Google. Jadi aku combine. Jadi Hmm. dia masuk webku, nanti iklanku muncul ketika dia buka di YouTube, di IG, Facebook, kehajar terus tuh. Oh, itu gimana Mas caranya Mas? Ada ininya nggak Mas? Nah, pokoknya aku dan ini dulu aja, Mas. Itu nanti ribetnya 3 kali lipat dari ini. Mas buka kelas gitu, kelas online nggak apa-apa. Saya Ah, punya website Mas, punya website tapi belum maksimal karena apa namanya? Sebenarnya kan tinggal diiklanin ya. hmm. Iklaninnya ini rada masih belajar ngiklaninnya ini. Kalau aku buka privat, tapi harus menyesuaikan jadwalku, Mas. Tapi di Jawa jauh ya. Ya, aku buka privat offline atau online, tapi harus menyesuaikan jadwalku. Kayak gitu. Di Jawanya di mana? Kalau aku di Jogja, Mas. Oh, di Jogja ya. Di Saya di Jogja, Jawa Barat ya. di Jawa Barat. Ya, nanti kalau mau apa, japri aja kalau mau berminat online misal. Tapi aku nerimanya itu sesuai dengan apa namanya jadwal. Nggak bisa Hmm, semua ini ya, nggak bisa semua tak iyain ya kan. Paling sebulan kan kalau privat cuma 1 2 orang kan mas. iya. Lebih mudah produk digital apa fisik ya Mas? Kalau secara iklan itu. Gimana ya? Lebih ke sense si pengiklan sih mas. Hmm, Kalau diomongin laba dan anunya ya produk digital lah otomatis. hmm. Karena dia ngurangin Tapi HPP sama RTS kan. ya, tapi perlu kita harus mengedukasi ya. Ya harus Ke- edukasi. Kalau fisik Kan kan kenapa tanpa aku edukasi. jasa dan produk digital itu kan latar belakangku guru mas. Aku kan lulusan guru kan. Di Oh, UNJ. iya. Ya mungkin salah satunya faktor itu juga. Biasa ngajar ya. Yang ngajar. Yang nggak jadi guru ya. Hmm. Yang digital Mas, produk apa yang dijual Mas? Produk digital itu apa ya? Kayak ekor-ekor saja sih mas. Oh, Kan online itu aja ya. buat harian toh. Karena kalau Iya. dipetain B2B, B2G yang lembaga training itu kan modelnya bulanan, per 3 bulanan, kemudian B2B mungkin mingguan. Nah, yang hariannya itu
retail lah ya. Aku ngomongin retailnya ya. Aku ngiklanin itu Ecos, kemudian helm itu. Hmm. Ekornya apa contohnya? Ecosnya digital marketing. Ngomongin tentang digital marketing, Facebook Ads, digital product, Shopee, Oh, bisnis model Canvas. Ya yang maksudnya yang sesuai ekspertisku aja sih Mas. iya ya. Nah itu. Kalau bikin itu ya apa namanya? Oh, Mas terima jasa iklan juga? Enggak Mas. Oh enggak. Sebenarnya aku lagi nggarap dua brand, tapi miliknya Bank Indonesia loh. Garap apa Mas? Dua brand, ngiklanin dua brand, tapi miliknya Bank Indo. Kadang aku Hmm, aku aku mau ngiklanin kalau produknya udah fit dan eh, oke juga nih. Kayaknya ini nggak bisa tak jelasin ya Mas. Aku kadang ada feel kayaknya ini tapi kan nggak science ya kayaknya. Ini by feelingku aja sih. Kayaknya oke nih. hmm, Nah aku baru oke oke tak ambil. hmm, iya ya. Saya Karena ada itu Mas, apa namanya aplikasi CPNS ya kan. ah, Sekarang kan mau ada mm-mm, apa namanya? Mau ada besar-besaran untuk rekrut CPNS kan. mm, Nah, saya itu pengen jual aplikasi CPNS. Jadi kumpulan bank soal tapi berupa aplikasi bukan eh, e-book. wah menarik Nah, tuh Mas. jadi ya, Menarik tuh. jadi itu nasional kan luar biasa ya Mm, itunya kan peminatnya kan. Nah, itu saya jual kan 100.000 itu Mas. mm, mm, Jadi eh, cara ngiklaninnya nih gimana nih? Ini banget ya apa namanya? mm, Sebenarnya ini pasti banyak peminatnya nih pilih saya. mm. Kan Oktober ya ujian tuh ya, Iya. ujian CPNS. Nah, jadi ini aplikasi ini kalau di orang tinggal klik latihan soal ini nanti dijawab benar, ini salah Mm. gitu kan. Skor Anda sekian. Itu dalam satu hari udah bisa bisa menguasai 500 soal mungkin ya. Oh ya ya. Kumpulan-kumpulan itu lengkap semua, Mas. Dijual Nah, itu saya berapa Mas pengen itu jual. Mas? Ya, Dijual berapa itu? saya 99.000 jualnya Hmm, kayak gitu. Kerjasama atau gimana ya? hmm, bisa jadi Kerjasama. kerjasama sih Mas. Tapi produknya menarik itu. Iya, Pak. Ini nggak usah ngirim-ngirim. Saya Hmm. tinggal kasih password aja udah. Hmm. Itu buatan sendiri Mas Yus. Iya, ya nanti bisa ini ya. Kontak-kontak Mas kalau Ya saya lagi ya. lagi setting, lagi belajar FBS-nya ini. Oh ya ya. Hmm. Siap. Ini aku jawab yang lain dulu ya Mas. Iya, silakan. Makasih, Mas. Siap siap. Nanti bisa japri-japrian aja Mas Yus. Menarik menarik itu. Yan Mas Lubis ini untuk materi landing page besok ya Mas. Sabar. Misal kita jualan kayak produk baju DG, berarti modelnya kita add saja produk kelihatan bagus kalau sudah kelihatan CPM ya, kayak gitu Mas. Uji cobanya. Cek kontak personnya sebelum dikirim. Nah, ini benar nih Mas Arman bisa dipakai. Wah, ini Mas Nanan lebih objektif nih. Ini bisa dipakai nih. Menarik nih. Mas Nanan, ini akan jawab dari sudut pandang kurir. Silahkan. Di bisa di anu ya. Ini tak copyin di grup aja ya. Mas Nanan terima kasih nih. Mantap. Ini malah lebih objektif dari orang dalamnya langsung. Terima kasih, terima kasih. Oke. Oh ini cpmsserbit.id. Siap, siap Mas Yus. Oke teman-teman, ini berkaitan dengan materi hari ini ya.
Jadi aku review lagi. Hari ini kita udah belajar satu how to, ya, bagaimana bagaimana cara kerja algoritma, kemudian fundamental digital marketing, kemudian bagaimana iklan itu bekerja, kemudian apa-apa sih yang perlu disiapkan untuk beriklan. Jadi teman-teman, besok saya harap udah nyiapin itu ya, bagi yang belum punya, nyiapin apa-apa yang perlu dipersiapkan hari Sabtu ini. Besok kita akan coba praktekin teman-teman untuk beriklannya. Ya, oke gitu teman-teman, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Nggak terasa ini sejam lebih ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih yang sudah sharing. Ya, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Terima kasih Agung. Mas Nah, Agung. nanti tak kirim ya apanya, recordingnya. Wabarakatuh. Siap-siap Mas. Terima kasih banyak.